من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, alhamdulillah ya, benar-benar kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan hidayah, taufik, diberikan rasa ingin tahu yang besar tentang agama kita. Ya, terketuk hati kita untuk mau mempelajari agama, terpaut hati kita dengan masjid, ya, rindu dengan suasana majelis ilmu. Di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela aktivitas harian kita, di sela-sela berbagai macam aktivitas dunia yang terkadang melalaikan, Allah masih memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar dan perlu kita syukuri, karena hanya sedikit yang Allah berikan nikmat ini. Ini nikmat luar biasa, ketenangan yang abadi, kebahagiaan yang tidak tergantikan, dan manisnya iman. Benar-benar kita syukuri. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, maka Allah buat dia paham terhadap agama. Dan semoga hadirnya kita di sini, ya, kita berusaha menyisihkan waktu untuk belajar, mendalami agama. Ini merupakan kabar gembira yang Allah segerakan bagi kita di muka bumi ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah kita berusaha mengenal lebih dekat tentang Tibun Nabawi dan syarat-syarat pengobatan. Dan juga beberapa jamaah, ya, sering bertanya kepada saya pribadi dan keingintahuan yang besar tentang kesehatan, tentang pengobatan. Kemudian juga mulai muncul beberapa pengobatan yang menisbatkan kepada Islam. Begitu juga ada seperti mungkin pola makan, ya, metode diet, ya, yang mengatakan ini adalah Tibun Nabawi, ini adalah pola Rasulullah SAW. Maka kita perlu melihat, para jamaah sekalian, apakah benar itu ajaran Rasulullah SAW, dan bagaimana sih pengobatan atau metode sehat yang ulama populerkan dengan istilah Tibun Nabawi. Jadi kita perlu mengetahui lebih rinci apa sih yang dimaksud dengan Tibun Nabawi, agar kita benar-benar paham apa yang dijelaskan oleh para ulama, dan terutama apa konsep yang dibawa oleh ulama yang mempopulerkan Tibun Nabawi. Terutama, ya, sebagaimana kita telah ketahui semuanya, salah satu buku yang terkenal, kitab yang terkenal dari Tibun Nabawi adalah kitab At-Tibun Nabawi, karya dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini buku yang terkenal. Bukunya lumayan tebal dan kita harus memahami konsepnya. Konsep yang beliau jelaskan, baca semuanya buku tersebut, dan kita lihat juga penjelasan-penjelasan ulama yang lain. Dan dari beberapa fakta di lapangan, ya, tidak jarang ada yang salah paham dengan Tibun Nabawi, atau tidak sesuai dengan konsep Tibun Nabawi yang dijelaskan oleh para ulama, atau dalam kitab Tibun Nabawinya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Konsepnya tidak tepat, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa itu Tibun Nabawi dan apa syarat-syarat pengobatan, konsep-konsep yang harus ditunaikan agar konsep tersebut menjadi Tibun Nabawi.
Contohnya para jamaah, ini sebagai pembuka saya memberikan contoh. Apabila ya kita meminum madu, ya, madu Tibun Nabawi tidak para jamaah? Ya, salah satu ya. Tetapi apabila kita minum madu atau habatus sauda tanpa dosis serta tidak ada indikasinya, maka ini bukan konsep Tibun Nabawi dan tidak bisa dikatakan ini Tibun Nabawi. Jadi hanya sekedar minum madu, cuma hanya sekedar minum madu, tidak menggunakan dosis, tidak ada indikasinya untuk apa, maka ini bukan Tibun Nabawi. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim, nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya dan saya bacakan perkataan ulama dalam kitab tersebut agar kita tidak salah paham. Jadi banyak yang klaim ini Tibun Nabawi ini sedang Tibun Nabawi, ternyata tidak sesuai dengan konsep yang ulama jelaskan. Contohnya lagi para jamaah sekalian ya, habatus sauda ya, habatus sauda. Habatus sauda Tibun Nabawi ya. Ya. Nah, apabila minum habatus sauda tidak pakai indikasi, kemudian tidak ada dosisnya, maka ini bukan konsep Tibun Nabawi. Dia sedang tidak menerapkan konsep Tibun Nabawi. Tidak bisa dikatakan ini Tibun Nabawi, bukan. Misalnya kan habatus sauda itu kan ada pil ya sekarang ya. Habatus sauda pil ada dimasukkan itu ya. Kemudian ada aturan minum. Aturan minumnya kan berapa tuh? Ya, 3 kali sehari 2 pil atau 2 kapsul. Ketika sakit kepala minum 3 kali sehari 2 kapsul. Sakit gigi minum 3 kali sehari 2 kapsul. Sakit demam minum 3 kali sehari 2 kapsul. Sakit mah minum 3 kali sehari 2 kapsul. Sakit ginjal minum berapa? 3 kali sehari 2 kapsul. Begitu tidak prakteknya? Itu tidak prakteknya? Ya. Kalau seperti ini prakteknya bukan Tibun Nabawi yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sehingga tidak jarang para jamaah sekalian, Ustadz saya sudah minum madu, kok nggak sembuh? Ustadz, habatus sauda kan inna hazihi habatus sauda syifaun min kulli da illa sam. Ini kan obat segala macam penyakit hadisnya Ustadz. Saya sudah minum habis sekian bakul, tapi kok nggak sembuh-sembuh, padahal hadisnya sembuh kan. Nah ini yang perlu kita luruskan para jamaah, karena ini terus terang beberapa dari jamaah kita ini dia curhat gitu kan. Kalau begitu cara minumnya bukan konsep Tibun Nabawi, pantesan tidak sembuh. Dan sebagian ada yang mempraktekkan seperti itu. Ada yang mempraktekkan seperti itu. Ya, jadi ini perlu ya, perlu penjelasan. Jadi mohon maaf ya, tidak semua yang mengklaim saya sedang Tibun Nabawi, saya sedang ala Rasul, saya sedang ini, tidak semua yang mengklaim itu benaran Tibun Nabawi atau ala Rasul. Tidak semuanya. Jadi perlu kita kembalikan kepada dalil dan nas. Ya, baiklah para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai membahas ya. Mengenai Tibun Nabawi. Ya, ini Tibun Nabawi. Definisinya. Definisi dari Tibun Nabawi. Saya bacakan perkataan ulama. Jadi kita usahakan kalau ngaji para jamaah ya, kalau ngaji sebut dalil, sebut perkataan ulama. Jadi penjelasan itu penjelasan ulama, bukan penjelasan kita. Ya. Bukan kita yang menjelaskan. Tibun Nabawi saya bacakan ya. Definisinya at-Tibun Nabawi huwa maqulu ma dzukira fil Qur'ani wal ahaditsis nabawiyyati sahihati fima yata'allaqu bit-tib sawa'un kana wiqayatan am ilajan. Definisinya. Jadi yang namanya Tibun Nabawi semua yang disebut dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang sahih, yang berkaitan dengan pengobatan
Sawaun kana wikoyatan, baik dia itu untuk wikoyah, menjaga supaya tidak kena, penjagaan, proteksi, am ilajan atau untuk mengobati. Jadi inilah definisi tibun nabawi atau pengobatan ala Rasul atau sehat ala Rasulullah SAW. Ini definisinya. Sehingga semua yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, ya, kalau tidak disebutkan bukan tibun nabawi. Perhatikan. Sehingga kalau tempe sekarang, ini sehat ala Rasulullah enggak tempe? Tempe enggak usah digoreng. Ya, sehat gaya Rasulullah kan? Bukan. Bukan. Ya, jahe. Ya, kita lihat penjelasan ulamanya. Apakah ada? Ya, temulawak. Kalau enggak ada disebutkan dalam Al-Quran sama hadis, bukan tibun nabawi. Ya. Jadi hati-hati ya kita menisbatkan kepada Rasul. Karena ingat pada zaman sekarang ada dua kata, tibun, pengobatan, dan harus memenuhi syarat-syarat pengobatan. Yang kedua ada nabawinya, membawa-bawa nama Rasulullah SAW. Kalau kita mengatakan ini cara Rasulullah SAW, padahal nggak ada hadisnya, nggak ada apa, ini hati-hati. Hati-hati berarti kita menisbatkan kepada Rasulullah SAW dan membawa-bawa nama beliau. Ini hati-hati. Ya, ini bukan ancam-ancam, sudah diingatkan sejak zaman dahulu. Baik dalam hadis, baik dalam apapun dia hati-hati membawa nama Rasulullah SAW. Dan hadisnya terkenal mutawatir berbunyi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ini hadisnya Nabi, ini gaya hidupnya Nabi, ini sehatnya lah Nabi, padahal enggak ada. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka siap-siaplah tempatnya di neraka. Memang ancamannya kencang, berat, karena bawa-bawa agama. Ya, karena sesuatu itu kalau dia misalnya sehat ala fulan, ya udah. Tapi kalau sudah bawa-bawa nama Rasul, nah ini mohon maaf, nilai jualnya naik-naik. Ya, jadi hati-hati. Itu ya, ini penjelasan di Ibnu Nabawi. Semua yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian lanjutan definisinya adalah, ya, lanjutan definisinya fima yata'allaqu bitib, dan yang berkaitan dengan pengobatan. Jadi ada dua disebutkan, dan ayat atau hadis tersebut sedang berbicara tentang pengobatan. Ya, tentang pengobatan. Jadi kalau disebutkan tapi dia bukan tentang, dia tidak sedang bicara tentang pengobatan, maka kita tidak bilang tibun nabawi. Ya, contoh misalnya, tadi misalnya ya tentang habatus sauda. Inna hazihi habatus sauda syifa'un min kulli da. Ya, sesungguhnya habatus sauda ini obat dari segala macam penyakit. Jelas kan disebutkan habatus sauda dalam hadis dan disebutkan tentang pengobatan. Kemudian selanjutnya juga disebutkan juga madu. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan madu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Keluar dari perut lebah ini minuman yang beraneka ragam warnanya. Ya, makanya madu kan madu hitam, ya, madu putih, madu oranye. Fihi syifa'ul linnas, dan madu ini ada syifa, penyembuh bagi manusia. Terpenuhi dua disebutkan dalam Al-Quran, sedang berbicara tentang kesehatan atau pengobatan. Ya, jadi ini definisi Ibnu Nabawi, dan juga kita perlu mendengar penjelasan para ulama. Kalau dia hadis, maka kita lihat syarah ulama tentang hadis ini. Dia sedang berbicara kesehatan apa enggak? Begitu juga dengan ayat, kita lihat tafsir ulama. Ya.
Tidak semua mentang-mentang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, tapi kalau nggak berbicara tentang kesehatan berarti bukan tibun nabawi. Contoh misalnya dalam surat dalam satu ayat disebutkan washabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa tolhim mandud. Golongan kanan, tahukah kalian siapa golongan kanan? Fi sidrim makhdud, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Wa tolhim mandud, dan pohon-pohon pisang yang bersusun-susun. Disebutkan pohon pisang yang bersusun-susun. Oh, disebutkan pohon pisang, berarti makan pisang tibun nabawi gitu ya. Karena disebutkan dalam Al-Quran. Berarti tibun nabawi pisang nih katanya ini. Nah, kalau seperti ini kita jangan mentang-mentang disebutkan dalam Al-Quran ya, terus langsung kita bilang ini tibun nabawi. Enggak, lihat dulu penjelasan ulama, apakah dia fima yata'allaqu bitib, apakah dia sedang ngomong kesehatan apa enggak. Kalau dalam ayat ini jelas-jelas sedang berbicara tentang keadaan di surga ya. Jadi jangan disebutkan pisang, makan pisang tibun nabawi ya, makan pisang dijelasin begini ya. Jadi ini tibun nabawi, hati-hati ya, kita perlu dengar penjelasan para ulama ya. Jangan kita baca tafsir-tafsir sendiri. Nah ini pisang tibun nabawi, pisang nanti apa makan dengan kulitnya atau gimana lah ya. Ini lihat penjelasan ulama, ini sedang ngomong tentang apa, tentang ini, tentang tibun nabawi. Begitu juga dengan ada ayat ya, waktu itu saya ingat ada ayat ya, ada ayat tertentu ya, akhirnya dibilang tibun nabawinya mandi hujan-hujanan ya, tentang ada ayat tertentu ya, buat tafsir sendiri. Ini tibun nabawinya ya, tentang supaya kita mandi hujan-hujanan ya. Kemudian satu lagi, contoh lagi para jamaah, ini pentingnya ya kita inilah yang membedakan antara tibun nabawi sama yang lain. Jadi kita tibun nabawi ini kita perlu belajar baca tafsir dan syarah para ulama. Jangan buat tafsir-tafsir sendiri atau syarah sendiri ya. Ini bedanya sama yang lain. Contoh lagi para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita perlu baca penjelasan para ulama tentang tibun nabawi ya, yaitu hadis tentang mengobati demam dengan air. Hadisnya muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, innamal humma aw shiddah min faihi jahannam fa'abriduhu bil ma. Sesungguhnya humma demam itu, atau syiddah atau kerasnya, merupakan luapan dari api neraka jahanam. Fa'abriduhu bil ma, maka dinginkan dengan air. Dinginkan dengan air. Ini kan zohirnya demam, dinginkan dengan air. Sehingga saya pernah baca dan saya ketemu orangnya yang bilang kalau demam itu obatnya dimandiin dengan air. Tibun nabawinya dimandikan dengan air. Kalau lebih mantap lagi, mandinya sebelum subuh katanya. Iya. Mungkin di antara para jamaah ada yang pernah baca enggak? Ada yang pernah baca tidak? Ini ada seperti ini. Ya. Ada yang pernah baca. Atau berdasarkan hadis ini ada orang demam, kemudian tibun nabawinya adalah badannya dikompres sama air, dibasahin sama air, dilap-lap dengan air. Karena ini tibun nabawinya nih, muttafaqun alaih loh. Kamu harus percaya hadis katanya. Ya, percaya hadis. Nah, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Hadis ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Apa maksud demam didinginkan dengan air? Dijelaskan oleh beliau ya. Saya bacakan penjelasan beliau.
Fahada laisa bi khitabi ahli al-masyriqi wal maghrib wal iraqi walakin li ahli al-madinati wa ma ala simatuha kasyam wa ghairiha. Ya, maka fahitabu fi hadzal hadis khasun bi ahli al-Hijaz. Jadi intinya para jamaah sekalian, hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan ketika beliau sedang berbicara dengan ahlul Hijaz, penduduk kota Hijaz. Bukan sedang ngomong untuk penduduk daerah timur, barat, Irak dan sebagainya. Jadi beliau ini ngomong hadis ini saat itu khusus untuk penduduk Hijaz. Ini penjelasan Ibnu Qayyim. Kita lanjutkan. Kenapa? Idkana aksarul humayatil lati tu'radu lahunna min naw'il hummal yawmiyah al-ardiyah al-hadithah an syiddati hararati Syam. Kenapa? Karena kebanyakan demam yang menimpa penduduk Hijaz tersebut demamnya karena sengatan cahaya matahari, hararati Syam, kena sengatan panas matahari. Maka penjelasan Ibnu Qayyim, fahadhihi yang fahuha al-ma'ul baridu syurban waqtisalan. Nah, kalau demam karena sengatan matahari, barulah bermanfaat air ini, baik diminumkan maupun disuruh mandi. Jadi para jamaah sekalian, yang dimaksud dengan demam didinginkan dengan air ini maksudnya apa? Maksudnya adalah demam karena sengatan cahaya matahari. Dalam ilmu kedokteran ini disebut dengan sunburn. Dalam ilmu kedokteran ini disebut dengan sunburn, yaitu orang yang demam karena sengatan matahari. Karena kena sengatan tiba-tiba demam. Dan secara kedokteran pengobatannya pun sama. Kalau sudah kena, segera dibawa ke tempat teduh, bajunya yang terlalu banyak menutup agar dibuka sedikit, dikipaskan dan didinginkan dengan air. Sama pengobatan, terapinya secara kedokteran. Sunburn. Sehingga para jamaah sekalian sangat berbahaya gitu ya, kalau menerapkan hadis tadi tidak membaca syarah para ulama. Demamnya karena tipes, demamnya karena demam berdarah, demamnya karena masuk angin, tiba-tiba disuruh mandi, tiba-tiba disuruh lap badannya dengan air. Kira-kira gimana Pak? Kemudian bilang ini Tibun Nabawi loh, kamu harus yakin dengan hadis. Kok tambah parah? Tenang, itu reaksi obatnya, memang begitu. Sedang lawan penyakit memang begitu. Kan jawabannya begitu. Memang begitu rawatannya, fase detoksifikasi gitu ya. Kan kadang-kadang gitu tuh. Ya, ini hati-hati makanya para jemaah ya. Ya. Untuk apa namanya? Untuk Tibun Nabawi. Lihat penjelasan ulama. Ya, jangan sampai apa namanya? bawa-bawa tafsir sendiri. Karena berat pertanggungjawabannya di akhirat ini. Ya, tentang Tibun Nabawi ini. Yaitu para jamaah sekalian tentang definisi Tibun Nabawi. Jadi intinya disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dan sedang berbicara tentang kesehatan. Ya, tentang apa namanya? Tentang ini, tentang apa? Tentang kesehatan. Ya, bukan sembarang. Saya pernah ada tuh sunnah berobat dengan hujan-hujanan. Karena itu pakai bacaan apa? Mohon maaf ya, hadis-hadis dia tafsir-tafsirkan sendiri. Jadilah adalah sunnah hujan-hujanan, ngobatinya dengan hujan-hujanan. Ya, cari caranya ada hujan, ambil airnya, minum. Digunakan untuk apa gitu? Bismillah, ini pengobatan Tibun Nabawi katanya. Ada. Yang bahayanya hujannya hujan genteng, gitu ya. Jadi kan hujan genteng ataupun hujan di kota yang sudah tercemar udaranya dan sebagainya. Iya kan? Ada ini. Sunnah hujan-hujanan, enggak ada sunnah mandi hujan-hujanan. Yang ada para jamaah sekalian dijelaskan oleh para ulama adalah ketika turun hujan, pertama kita baca doa, ya Allahumma shayyiban nafi'ah, kemudian kita menyibakkan sebagian anggota badan kita supaya terkena air sebentar aja. Kemudian setelah itu kita balik. Ini penjelasan Imam Nawawi dan sebagainya. Itu sunnahnya itu. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW
Ketika hujan beliau keluar. Ya, sebagian riwayat beliau buka bajunya, kenain sebentar, balik lagi. Bukan ini langsung mandi-mandi, ini sunnahnya enggak. Ya, karena bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para jamaah sekalian, kita berusaha kalau kita beragama ilmiah ya, apa kata ulama, penjelasan, kita jangan sampai berusaha mentafsirkan sendiri, membaca syarah sendiri. Kemudian para jamaah sekalian ya, masih banyak tibun nabawi yang lainnya yang intinya menjelaskan tentang pengobatan. Contoh air Zam-Zam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam sesuai dengan niat peminumnya. Ya, beberapa ulama menjelaskan, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar menyebutkan ya, termasuk di sini niat untuk kesembuhan. Bisa. Ya. Begitu juga tentang mengobati dengan bekam, dengan kei misalnya dibahas. Mengobati dengan yang lain-lain. Contoh hadisnya syifa'u fi salasati fi salasah. Ya, kesembuhan ada 3 tempat. Pertama, syurbati asal, minum madu, wa syurtati mihjam, bekam, kemudian wa kain nar, ya, pengobatan dengan kai. Misalnya disebutkan dalam hadis. Ya, jadi ini maksudnya tibun nabawi. Sehingga kalau ada yang bawa-bawa yang lain ya, tempe apa, bukan tibun nabawi. Tidak boleh bilang-bilang ini bola dietnya Rasulullah. Ya, padahal diajarin tempe, diajarin apa, tidak boleh para jamaah menisbatkan. Ya, tidak boleh, ya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi kita membutuhkan penjelasan ulama. Contoh misalnya, agar kita lebih paham, saya pernah menulis panjang lebar tentang habatus sauda. Habatus sauda ya, kita membaca kan hadisnya kan, inna hazihi habatus sauda shifaun min kulli da illa asam. Obat segala macam penyakit kecuali kematian. Di riwayat yang lain apa? Illa haram, kecuali penyakit tua. Haram pakai ha ya, bukan pakai ha. Penyakit tua. Ketika saya membaca beberapa penjelasan ulama, ya, kalau ingin melihat bisa di tulisan saya nukilkan tuh teks Arabnya, saya tuliskan. Teks-teks Arab penjelasan ulama, sumbernya dari kitab apa. Ada 2 penjelasan ulama di sini. Maksudnya habatus sauda mengobati semua macam penyakit. Ya, pertama lafaz di situ kan ada kulu situ ya, min kulli da, semua ya. Ternyata kulu di situ bisa diterjemahkan. Ada 2 pendapat, bisa artinya semua tanpa kecuali. Yang kedua artinya mu'zam, mayoritasnya. Jadi ada 2 pendapat ulama ini. Habatus sauda ngobati semua semacam penyakit tanpa terkecuali. Yang kedua, ngobati mayoritas penyakit. Pendapat yang kedua. Apalagi terbukti dengan beberapa macam penyakit kan. Contohnya patah tulang, pakai habatus sauda bisa. Kecelakaan robek, pakai habatus sauda. Ada 2 penjelasan ulama. Yang mengatakan ini mayoritas ya, dijelaskan syarahnya itu. Yaitu kenapa? Karena memang dalam bahasa Arab lafaz kullu, semua ya artinya ya, tidak semuanya berarti semua tanpa terkecuali. Bisa berarti hanya mayoritas, ada yang dikecualikan. Contohnya ayat dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman nanti tentang hari kiamat, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan hancur kecuali wajah Allah. Padahal Allah, keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah punya kaki tidak? Allah punya tangan tidak? Punya. Apakah semuanya hancur kecuali wajahnya saja? Hah? Tidak. Ya, jadi tidak semua kullu. Demikian juga dengan ketika burung hudhud ngelapor ke Nabi Sulaiman ya, setelah berjalan-jalan ya, ternyata ada ratu negeri Saba. Apa laporannya burung hudhud? Wa utiyat min kulli syai'. Ini
semuanya ini saya menemukan ratu ya di Yaman, di daerah Yaman. Dia punya semuanya katanya. Semuanya dia punya. Semuanya ada. Ya, padahal ini belum tentu maksudnya semuanya. Ya, belum tentu semuanya ada. Nah, demikian juga habatus soda di saat itu mingkuli tidak semua mutlak sembuh. Tidak semua. Ini pendapat pertama. Ini penjelasan ulama. Penjelasan yang kedua adalah semuanya sembuh. Kenapa? Karena dalam hadis ini sudah ada pengecualian ilah. Ada namanya istisna dalam bahasa Arab ya. Kalau sudah dikecualikan, jangan dikecualikan lagi gitu. Nah, ini kalau belajar bahasa Arab insya Allah paham ya. Ala kulli hal para jamaah sekalian, kalau memang dikecualikan, kecuali kematian yang kemudian kedua adalah kecuali penyakit tua. Penyakit tua. Dan kalau dalam ilmu kedokteran, penyakit tua disebut dengan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif. Apa aja penyakit degeneratif? Ternyata penyakit osteoporosis. Ya, penyakit termasuk penyakit diabetes, penyakit apalah hipertensi, penyakit yang lain-lain itu adalah termasuk penyakit degeneratif, penyakit karena ketuaan. Sehingga kalau orang sudah kena diabetes, apalagi diabetes yang jenisnya adalah rusaknya pankreasnya, maka memang tidak bisa sembuh. Organnya sudah rusak karena faktor ketuaan dan genetik. Kalau pankreas sudah rusak, nggak ada nggak ada onderdilnya, apa bahasanya? Spare partnya nggak ada. Kalau sudah rusak pankreasnya, sehingga kalau orang sudah kena diabetes, pankreasnya rusak akan jadi penyakit seumur hidup. Cuma dua pilihan dia, ubah gaya hidup atau minum obat seumur hidup. Tapi kebanyakan orang nggak kuat ganti gaya hidup, minum obat terpaksa. Padahal dokter bilang ganti gaya hidup. Kalau enggak minum obat seumur hidup. Tapi lebih enak minum obat seumur hidup karena nggak tahan, ya nggak tahan makan enak, nggak tahan olahraga. Banyak yang pilih minum obat seumur hidup. Padahal dokter kita jelasin, ya jelasin. Jadi ini diabetes itu memang penyakit degeneratif, penyakit ketuaan yang dikecualikan. Dan saya pernah dengar penjelasan katanya, ada yang mengatakan penyakit diabetes itu nggak ada buatan Yahudi, buatan Amerika. Kenapa? Karena kalau penyakit, ya karena kita yakin semua obat ada semua penyakit pada obatnya. Karena diabetes nih penyakit ini berarti itu nggak ada penyakit diabetes katanya. Ya, yang ngomong nih Tibun Nabawi katanya, pakar Tibun Nabawi. Ini makanya perlu dengar penjelasan para ulama. Ya. Perlu dengar penjelasan ulama. Jadi katanya enggak ada, sehingga orang diabetes enggak usah diobatin katanya. Memang enggak ada penyakit kayak gitu. Ini perlu sekali lagi para jamaah sekalian ya. Intinya itu kita baca. Ya, beberapa penjelasan dari para ulama. Nah, para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Tibun Nabawi ini punya konsep. Dan agar bisa disebut Tibun Nabawi, dia harus memenuhi konsep dan syarat pengobatan yang harus dipenuhi. Saya sebutkan dulu ya, agar bisa menjadi Tibun Nabawi. Saya sebutkan. Yang pertama, Tibun Nabawi ini harus dilakukan oleh ahlinya. Ya. Ini syarat pertama. Yang kedua, dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Berpengalaman artinya tidak menjadikan pasiennya uji coba. Syarat kedua, agar menjadi konsep pengobatan Tibun Nabawi. Yang ketiga, sesuai dosis dan indikasinya. Sesuai dosis dan indikasinya. Yang keempat, memiliki kemampuan diagnosis, mampu mendiagnosis penyakit. Dan yang kelima, Tibun Nabawi juga terkait dengan keimanan. Jadi Tibun Nabawi punya erat kaitannya dengan apa? Keimanan.
Ya, baiklah para jamaah, kita bahas satu persatu. Tadi syarat yang pertama apa? Dilakukan oleh ahlinya dan berilmu. Syarat dari Tibun Nabawi. Kenapa? Karena ini ada dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tatabbaba falam yu'lam minhu tibbun qabla dzalika fahuwa dhamin." Barang siapa yang melakukan praktek pengobatan tanpa belajar sebelumnya ilmu pengobatan dan kesehatan, fahuwa dhamin, dia wajib mengganti rugi. Di sini dan penjelasan hadis ini dijelaskan para ulama. Yang pertama, kalau mau melakukan praktek pengobatan harus belajar dulu. Ini yang pertama. Harus belajar dahulu. Dan yang namanya belajar, lama atau sebentar para jemaah? Lama. Perlu proses, namanya belajar, ada kurikulum, belajar, proses lama. Karenanya Imam Syafi'i mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara, dengan 6 perkara. Saunabbiuka bitafsiliha bibayan. Saya jelaskan. Zakaun, cerdas. Hirsun, semangat. Ijtihadun, sungguh-sungguh. Bulgotun, kemauan keras. Ya. Suhbatul ustad, pakai ustad. Jangan otodidak. Pengobatan otodidak. Ya. Enggak ada pengobatan otodidak, belajar. Ya, ada tuh pengobatan otodidak. Yang kelima, yang terakhir, tulus zaman. Waktunya lama. Makanya para jamaah sekalian, di Saudi Arabia, kalau ingin melakukan praktek bekam, sekolah 2 tahun di Saudi. Jadi jangan sembarangan buka praktek bekam di Saudi. Sekolah berapa? 2 tahun belajar bekam tok, nggak dicampur-campur bekam sama herbal, nggak, bekam tok. Sekolah 2 tahun bekam saja, Tibun Nabawi, nggak campur, nggak yang lain-lain, nggak nambah. Khusus Tibun Nabawi. Karena herbal sama Tibun Nabawi sama atau tidak? Beda. Ini perlu kita luruskan. Ini mohon maaf ya, perlu diluruskan. Herbal dan Tibun Nabawi beda. Masalahnya kita sekarang, kalau ada orang pakaiannya ala Ikhwan, kopiah, gamis apa, kemudian buat ramuan herbal, ya herbal inilah, akar-akaran ini, dia bilang apa? Tibun Nabawi. Mohon maaf, ini perlu diluruskan. Bukan Tibun Nabawi, itu herbal, dan jangan bawa-bawa nama Rasulullah SAW. Perlu diluruskan. Di Saudi, ya silahkan tanya teman-teman di Saudi, ya karena saya diberitahu sama beberapa ustadz yang di sana, langsung ngomong ke saya gitu ya, sahih insyaallah. Kalau di sana mau praktek bekam sekolah 2 tahun. Belajar dulu sekolah, praktek apa gini, latihan praktek, uji coba dan sebagainya. Jadi belajar yang lama dulu. Para jamaah sekalian, kalau kita di Indonesia bagaimana kira-kira? Di Indonesia bagaimana? Iya, ini mohon maaf sekali ya. Baru pelatihan sekali 2 kali buka praktek. Ya, ini kan apa ya? Sebenarnya kita senang. Ya, sebenarnya kita sangat senang, banyak orang yang peduli dengan Tibun Nabawi, banyak yang care, kita sangat senang. Ya, sangat senang. Ya, apalagi ini saya bacakan penjelasan para ulama, Tibun Nabawi bukan pengobatan alternatif. Saya bacakan penjelasan para ulama. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, Tibun Nabawi sallallahu alaihi wasallam mutayakkinun bar'uhu li sudurihi anil wahyi wa tibun ghairuhu aksaruhu hadasun au tajribah. Tibun Nabawi ini, katanya Ibnu Hajar, mutayakkinun bar'uhu, sudah diyakini pasti bisa sembuh. Kenapa? Lisudurihi anil wahyi, karena muncul dari wahyu. Sedangkan pengobatan yang lain kebanyakannya adalah hadasun, uji coba, tajribah, sama metode
praduga dan eksperimen. Jadi tibun nabawi itu bukan alternatif. Paling pertama, asalkan memenuhi syarat pengobatan. Dan tibun nabawi tidak mesti bekam saja. Ketika sakit langsung baca doa, udah tibun nabawi. Jadi maksudnya itu kalau sakit jangan nunggu ke dokter kapan, langsung ruqyah diri sendiri kan, baca Al-Fatihah, baca doa-doa sendiri langsung pertama kali. Ini maksudnya alternatif. Jangan alternatif. Paham para jamaah ya? Begitu sakit langsung baca doa. Al-Fatihah, ruqyah diri sendiri. Sebagian ulama membolehkan kita baca di air ya. Tapi jangan ditiup-tiup, apalagi diludahin tuh gitu ya. Kasih orang bukan, bacakan saja. Kemudian kita minum. Ya, boleh. Atau doa-doa yang lain, Allahumma rabbin nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaa la yaqdirun shifaan alla yughadiru saqaman. Kita baca, langsung kita baca ketika sakit, bukan alternatif. Bukan nunggu dulu. Jalan terakhir setelah dokter enggak baru dia baca doa. Enggak. Langsung. Atau doa-doa yang lain, sedang sakit apa baca Bismillah 3 kali. Kemudian Bismillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca 7 kali dan yang lain-lain. Ya, jadi bukan alternatif. Kita senang para jamaah. Ya, kita sangat senang tibun nabawi menyebar jadi syiar kaum muslimin, ya. Tapi jangan sampai jadi bumerang. Itu kan prakteknya salah sehingga merusak nama tibun nabawi. Ya, ini mohon maaf sekali, baru sekali praktek, 2 kali pelatihan buka praktek dan mengklaim bisa mengobati semuanya karena bawa hadis habatus soda, mengobati semacam penyakit. Yang kanker ke saya, yang ini ke saya, insya Allah kita coba insya Allah semua. Padahal kanker belum pernah belajar, autoimun belum pernah belajar, ini belum pernah belajar, tiba-tiba insya Allah semua sembuh. Ya, karena bawa hadis habatus sauda. Padahal baru praktek sekali 2 kali. Padahal bekam itu ada ilmunya. Cara nyayat yang benar. Ya, saya pernah belajar juga para jamaah. Saya pernah belajar. Saya berapa kali ikut pelatihan, tapi nggak buka praktek. Pernah minimal tahulah. Ya, kalau di perut itu sayatannya bagaimana, di punggung sayatannya bagaimana, di sini sayatannya bagaimana, di gini bagaimana, kemudian tarikannya ada juga, daerah perut tarikannya begini, ini tarik, belajar untuk penyakit ini begini. Ya, ini kan mohon maaf ya, karena baru pelatihan sekali 2 kali, semua penyakit sama, obatinnya apa? Di punggung itu tok gitu. Apa keluhannya? Pasti di sini jadi wajib dua-duanya nih. Apapun penyakitnya, ya. Ataupun ini karena tidak ada ilmu, sebelahnya radang, ya, ini misalnya di sini di sebelahnya radang atau luka, caranya apa? Dibekam sebelah sininya. Padahal belum tentu itu. Secara kedokteran bahaya, ini daerah sebelah jangan diapa-apain, lagi radang. Bahkan ada yang menghubungin saya. Ini menghubungi saya langsung. Seorang perempuan didiagnosis kanker payudara. Berobat katanya tibun nabawi. Orang yang praktek tibun nabawi. Orang yang praktek tibun nabawi ini mengatakan, Pak, dibekam saja di daerah sekitar payudara. Ya. Dan ini mohon maaf ya, waktu itu saya tanya kenapa enggak ke dokter? Enggak, saya cuma yakin tibun nabawi katanya. Ini dia cerita ya, cuma yakin tibun nabawi, enggak mau ke dokter. Cukup dibekam di daerah sekitar payudara. Apa yang terjadi setelah berapa bulan? Subhanallah, membusuk semuanya, habis. Payudaranya habis semuanya. Orangnya lemah, sakit terus, demam, enggak bisa ngapa-ngapain. Ini sudah busuk semuanya, kena kanker payudara. Akhirnya tanya lagi. Akhirnya ya menghubungin. Kasusnya sudah begini, saya bilang segera bawa ke dokter. Ya. Karena praktisi tibun nabawi katanya cuma bekam sekitarnya aja katanya. Nggak bisa. Segera bawa, kasih anti nyeri supaya kualitas hidupnya bagus. Ya, berikan obat terapi yang baik. Berikan ini yang bagus. Ya, kasih obat, kasih ini gizi. Minimal mengurangi penderitaan.
Ya, ini hati-hati para jamaah. Demikian juga kisah nyata ada seseorang ustadz terkena penyakit gagal ginjal. Saya bilang periksa saja. Karena kalau sudah parah, darah kotor, dan darah itu perlu dicuci. Kalau tidak, kualitas hidup tidak bagus, mual muntah terus, pusing karena darahnya kotor, ginjal sudah rusak, nggak ada spare partnya. Kalau mau transplantasi ginjal. Tapi ustadz tersebut enggak, saya cuma mau bekam saja. Bekam 3 bulan, makin mual muntah, saya kunjungin lagi rumahnya. Makin mual muntah, makin pusing, makin apa. Ustadz, kalau memang tukang bekamnya ahli silahkan, tapi kalau enggak jangan. Pokoknya cuma bekam sekitar daerah ginjal belakang. Bekam itu aja terus. Darah kotornya keluar katanya. Bukan, beda kasusnya. Bekam, darah perifer, darah pinggir yang keluar. Kalau ginjal rusak, semua darah dalam kotor. Akhirnya bilang ustadz kita, akhirnya saya yakinkan cuci darah. Ustadznya pun cuci darah. Setelah cuci darah saya temenin di rumah sakit juga. Setelah cuci darah gimana? Seger langsung, ngisi kajian lagi. Iya, ngisi kajian seger, udah hilang mual muntah, kualitas hidup lebih baik. Kalau memang dia ahli, insya Allah punya teknik, ada teknik khusus. Tapi kalau bukan ahlinya jangan. Ya, dan kita berharap ya mudah-mudahan di Indonesia ini ada yang membuat sekolah bekam, pakai kurikulum, mendatangkan ahlinya, mengajarkan. Sekolah 2 tahun yang bagus dulu. Ini mohon maaf ya, bukan yang tadi. Pelatihan sekali 2 kali buka praktek ya, praktek bekam. Ya, belum pernah belajar tentang demam, belum pernah belajar tentang konsep-konsep penyakit, belum pernah belajar ini, belum pernah apa? Belum pernah belajar tentang hernia, belum pernah belajar tentang sakit paru, sakit ini, tiba-tiba bisa ngobatin dan sebagainya. Ya, ini supaya tidak salah paham tentang tibu nabawi. Kita lanjutkan para jamaah sekalian, itu tentang ahlinya. Jadi harus belajar. Dari hadis tersebut harus, kalau tidak fahuwa dhamin. Kalau tidak dia harus mengganti rugi. Dan hadis ini menjelaskan tentang malpraktek. Dan Ibnu Qayyim telah merinci rincian malpraktek. Ada dalam kitab beliau. Dalam Zadul Ma'ad atau Tibbun Nabawi beliau jelaskan tentang rincian malpraktek, dijelaskan dalam Islam. Ya, kasus-kasusnya dijelaskan sampai pada tahap begini ganti rugi. Ya, kalau dokternya mahir, dokternya pintar, dokternya tiba-tiba tidak sengaja salah, kesalahan manusiawi, maka ganti ruginya melalui Baitul Mal. Ini dijelasin. Kemudian selanjutnya para jamaah sekalian, syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Jadi dia sudah berpengalaman. Artinya para jamaah sekalian, berpengalaman ini dia sudah pernah berpengalaman menangani penyakit tersebut. Berpengalaman telah menangani penyakit tersebut. Jangan sampai pasien menjadi pasien uji coba atau kelinci percobaan. Kalau tabib di zaman dahulu, mereka belajar. Bagaimana cara belajar tabib di zaman dahulu? Mereka mengikuti seniornya. Ya, mereka mengikuti seniornya. Jadi seniornya ini, gurunya ini ngobatin, dia ngikutin. Menjadi siapa? Menjadi asisten. Jadi gurunya meriksa, dia juga lihat. Oh, tolong ulekin, tolong campurkan, tolong minumkan. Dia lihat, makanya oh kalau penyakit misalnya penyakit hepatitis, oh dia tahu, pernah lihat pasien hepatitis seperti ini, gejalanya begini, hari kesekian begini, obatnya begini, caranya begini, kan begitu cara belajarnya. Para tabib di zaman dahulu. Ya, sebagaimana kisah Ashabul Ukhdud, ada yang tahu cerita kisah Ashabul Ukhdud? Ada yang tahu? Pemuda yang belajar pada penyihir, tahu ya? Ya, dia kan bagaimana belajar sama penyihir kan? Belajar gitu caranya belajar. Ramu-ramuan penyihirnya belajar. Begitu orang belajar zaman dulu. Jadi tabib zaman dulu cara belajarnya itu, ketika ada penyakit ini dia pernah menangani sebelumnya dengan bimbingan seniornya.
Nah, begitu kita juga di dalam ilmu kedokteran kita ada namanya koas. Tahu ya jemaah ya? Koas kita belajar dengan bimbingan dulu. Ya, kita belajar dulu tuh ada buku logbook. Pernah menangani pasien demam berdarah 10 kali baru kita lulus. Pernah menangani pasien demam berdarah 10 kali dulu ada centangannya. Baru kita boleh lulus. Jadi pernah menangani, pernah melihat pasiennya, pernah melihat perkembangan pasiennya, pernah tahu gejala pasiennya, dan pernah ngobatin, tahu responnya dan sebagainya. Nah, sekarang para jamaah sekalian, konsep Ibnu Nawawi harus berpengalaman. Jangan sampai belum pernah berpengalaman, pasien jadi uji coba. Baru pelatihan sekali 2 kali, pasien datang. Pasien kena penyakit kanker misalnya. Kalau dia tidak pernah menangani sama sekali pasien kanker, gak pernah belajar, jangan coba-coba. Ada pasien datang, dia nggak pernah belajar kanker, nggak pernah apa, obatin, insya Allah. Ahi, kenapa? Oh kanker ya? Iya insya Allah. Ini obatnya habatus soda, insya Allah. Obat segala macam penyakit. Coba sembuhin dulu, minum dulu lah. Nekat ngobatin, padahal nggak pernah pengalaman sebelumnya. Akhirnya orang terus minum, nggak ada perubahan, kankernya tambah parah, atau penyakitnya tambah parah. Datang kembali kepada dia terus. Kok nggak ada perkembangan? Ya ahi, kita sudah berusaha, qadarullah, Allah belum menyembuhkan, sabar. Namanya juga tawakal ahi, kita sudah uji coba, kita sudah ini, tapi inilah takdir Allah yang terbaik, kita sabar ya. Begitu caranya. Ya, ini tentu ini tidak benar para jamaah sekalian. Ya, bukan begitu Ibnu Nabawi. Jangan jadikan pasien sebagai pasien uji coba. Dan masya Allah banyak, bukan banyak ya. Saya menemukan seperti ini. Pasien-pasien yang katanya dia minum madu 3 bulan, balik-balik sudah parah. Pasien yang datang, ada juga pasien minum habatus soda 3 bulan, minum dengan dosis yang banyak. Periksa-periksa ternyata ginjalnya tambah rusak. Karena habatus soda itu, dia minum habatus soda sering, banyak banget minum habatus sodanya. Jadi pasien ini, dia minum habatus soda banyak, karena yakin obat segala macam penyakit. Minum banyak. Setelah lama-lama ternyata ginjalnya rusak. Kenapa? Karena habatus soda mengandung zat aktif. Dia juga mengandung zat aktif macam-macam. Dan yang nyaring itu ginjal. Balik-balik ginjal rusak. Tambah parah penyakitnya. Karena dia minum, semangat banget minum soda, banyak katanya minumnya. Karena yakin hadis ini. Saya yakin sama hadis katanya. Begitu balik ternyata ginjal tambah rusak. Kita diperiksa hasil labnya, ginjalnya tambah rusak. Kenapa? Iya, katanya Ibnu Nabawi, katanya praktisi. Padahal dia tidak pernah belajar ginjal, tidak pernah belajar metabolismenya, tidak pernah menangani pasien seperti ini. Kemudian nekat, insya Allah bisa. Tambah parah, tidak sembuh, ya qadarullah. Kita hanya berusaha, Allah yang menentukan, sabar. Ini bukan begini praktek Ibnu Nabawi para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan begini. Ya. Jadi harus dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Ya, kalau nggak pernah ngobat ini jangan nekat. Jangan nekat. Kalau nggak pernah ngobatin jangan. Nggak pernah tahu jangan. Jangan jadikan pasien sebagai kelinci percobaan. Kita pun para jamaah sekalian, kita pun dalam ilmu kedokteran kita ada rujukan bertingkat. Saya misalnya dokter umum. Kalau nggak bisa ngobatin ini, saya akan rujuk. Nggak berani nekat ngobatin. Ya tidak? Rujuk, nggak berani. Kalau nggak bisa ngobatin, jangan coba-coba ya, coba-coba minum aja lah, kita lihat sebulan lagi. Kalau nggak bisa, udah rujuk. Nggak bisa saya. Ini jangan ketemu nekat obatin. Tambah parah ya tadi, sabar qadarullah. Kemudian kita lanjutkan lagi para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga apa? Iya, sesuai dosis dan indikasi. Ya, jadi ini yang sudah kita jelaskan tadi para jamaah sekalian. Bahwasanya yang habatus soda, madu dan yang lain sebagainya itu ya kalau diminum asal-asalan bukan konsep Ibnu Nabawi. Tetapi harus ada dosis dan indikasinya.
Dalilnya dari mana? Ini ada dalilnya dan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Tibbun Nabawi. Dalam kitab beliau. Jadi kita harus ada dosis dan indikasi. Dalilnya adalah hadis seseorang yang terkena diare ya, mencret. Jadi ada seseorang ini saudaranya yang terkena diare, mencret. Kemudian orang ini datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, wahai Nabi, saudaraku terkena diare. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, isqi asalan, kasih saudaramu itu madu. Pulanglah dia kasih madu ke saudaranya. Ternyata belum sembuh. Akhirnya dia kembali kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, belum sembuh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, isqi asalan, kasih madu lagi. Dia kembali kasih madu lagi saudaranya. Dan ternyata masih belum sembuh. Kembali lagi ke Rasulullah SAW. Belum sembuh ya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW bersabda, isqi asalan, kasih madu lagi. Sesungguhnya Allah benar, perut saudaramu yang dusta. Kembali, dia kasih madu, baru sembuh. Hadis ini menjelaskan bahwasanya konsep Tibbun Nabawi butuh dosis dan indikasi, dan ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Saya bacakan penjelasan beliau. Wa fi taqrari saqihi lil asali ma'nan tibbiyun badi'un wa huwa anna ad-dawa'a yajibu ay yakuna lahu miqdarun wa kamiyatun bihasabi halidda. Wa fi taqrar, berulang-ulangnya dikasih madu tersebut, ini lil asal madu ya. Ini punya makna tobiyun. Makna tobiyun, punya makna secara kesehatan, ilmu tib, pengobatan dan kedokteran. Yaitu annad dawa, yang namanya penyakit, yajibu, wajib, ayyakuna lahu miqdarun wa kamiyatun, perlu ada dosis dan takarannya. Bihasabi halidda, sesuai keadaan penyakit. Sehingga satu penyakit beda-beda dosisnya. Ini satu penyakit, dosisnya beda. Contoh misalnya, ini baru satu penyakit loh. Contohnya misalnya sakit demam. Demam ya, dosisnya sekian. Demam tinggi, dosisnya beda lagi. Demam rendah, dosisnya beda lagi. Demam barang ini dosisnya beda lagi. Ya, tidak hanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hajar al-Asqalani pun menjelaskan hal yang sama. Saya bacakan penjelasan beliau. Faqad ittafaqal atibba'u ala anna al-marad al-wahida yakhtalifu ilajuhu bi ikhtilafi sin wal adah wal zaman wal qada wal ma'luf. Para tabib telah bersepakat annal marad al-wahida, satu penyakit, yakhtalifu ilajuhu, berbeda-beda cara pengobatannya. Biikhtilafi sin, sesuai dengan perbedaan usia, wal adah, kebiasaan, ya olahragawan atau apakah, waz zaman, waktu, cuaca, keadaan, wal goda al ma'luh, makanan, kebiasaannya. Sehingga kita dalam ilmu kedokteran ya, yang namanya obat beda-beda. Contohnya nih, penyakitnya sama ya, penyakitnya sama, tapi untuk ibu hamil dosisnya beda. Untuk anak kecil dosisnya beda. Bayi baru lahir dosisnya beda. Ya. Untuk orang tua yang sudah, mohon maaf ya, tua sekali, sudah metabolismenya turun, dosis beda lagi. Ya, ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Sehingga ini hati-hati. Contoh misalnya hati-hati ya. Ada yang bilang, saya yakin dengan Tibbun Nabawi. Bayi baru lahir dikasih madu. Ya, apalagi madu Yaman kata insya Allah. Saya lebih yakin Tibbun Nabawi. Ya silakan aja. Ya. Jadi lihat dosisnya berapa dulu, madu sih madu.
Tapi ya lihat dosisnya berapa, indikasinya bagaimana. Jangan asal kasih sembarangan. Dan kemudian mengklaim ini tibun nabawi. Ya. Jadi dosisnya beda-beda, ini baru satu penyakit. Saya lanjutkan bacaan dari li'anna dawa'a yajibu ayyakuna lahu miqdarun kamiyah. Persis perkataan dengan ilmu qayyim. Karena yang namanya penyakit harus punya obat, harus ada miqdar sama kamiyah. Biasa bidda sesuai keadaan penyakit, dijelaskan juga. Wa in qasara anhu lam yarfa'hu bil kulliyah. Kalau dosisnya kurang, tidak akan menyembuhkan penyakit bil kulliyah secara total. Kalau dosisnya kurang. Wa in jawaza aw hiyal quwa ahdasa dararan akhar. Kalau dia kelebihan dosis akan memunculkan bahaya yang baru. Ini penjelasan para ulama. Sehingga tadi para jamaah sekalian, saya ketemu beberapa orang praktek habatus soda. Dia sediakan habatus soda di rumah. Beli habatus soda yang pakai apa? Kapsul tuh ya. Sediaan di rumah. Saya tanya, ini apa? Ini obat saya. Obat segala macam penyakit katanya. Gimana cara minumnya? Ya tadi, sakit gigi 2 sesuai dengan petunjuk itu. 3 kali sehari 2 kapsul. Sakit demam 3 kali sehari 2 kapsul. Ya. Sakit mah 3 kali sehari 2 kapsul. Kaki bengkak 3 kali sehari 2 kapsul. Kira-kira ini sesuai dengan penjelasan para ulama tidak? Tidak para jamaah sekalian. Itu bukan tibun nabawi. Ya. Ini mudah-mudahan bisa membuka mata kita tentang tibun nabawi. Oke, kita lanjut para jamaah ya, udah mau jam 11. Syarat yang keempat apa? Iya, memiliki kemampuan diagnosis penyakit. Ini dijelaskan Ibnu Qayyim dalam Tibun Nabawi, ada jelaskan dalam kitab beliau. Dijelaskan panjang lebar syarat-syaratnya, berapa poin gini. Intinya kalau orang pengen mengobati harus bisa punya kemampuan mendiagnosis. Dia tahu penyakit. Contohnya para jamaah ya, ini ya, prakteknya begini. Anggaplah saya punya obat ini saya punya obat ya. Obat ini obat manjur untuk HIV. Anggaplah ini manjur, sekali minum cespleng. Anggaplah ya begitu ya. Sekarang kalau ketika ada orang datang, dari mana saya tahu dia HIV atau tidak? Ketika ada orang datang, dari mana saya tahu dia sedang HIV atau tidak? Sehingga saya bisa kasih obat ini. Ya. Jangan sampai orang ini tidak kena HIV, saya kasih. Kan begitu ya? Jadi mau tidak mau harus punya kemampuan mendiagnosis. Dan sebagaimana kita sampaikan tadi, kemampuan mendiagnosis dipelajari dalam jangka waktu yang lama. Pernah lihat pasiennya, pernah lihat perkembangan penyakitnya, pernah apa dan sebagainya. Ya. Jadi jangan baru pelatihan sekali 2 kali. Tidak pernah belajar tentang kanker, tidak pernah belajar tentang autoimun, tidak pernah belajar tentang penyakit jantung. Tiba-tiba bisa mengobati kanker, bisa mengobati apa lagi? Autoimun, bisa mengobati apa? Jantung. Semua bisa diobatin tiba-tiba. Dengan membawa hadis habatus soda, obat segala macam penyakit. Ya, bisa ngobatin. Ya. Saya pernah ada, dia bilang saya berhasil menyembuhkan autoimun katanya. Setelah dilihat, ternyata koreng gitu ya, macam koreng kambuhan. Sudah sembuh katanya. Berhasil ngobatin autoimun. Padahal tidak pernah belajar autoimun. Kita kan orang medis yang lihat, yo ini bukan autoimun. Ini mah korengan. Katanya sembuh katanya. Jadi yang ngobatin enggak tahu, yang diobati juga enggak tahu. Jadi semua dua-duanya sepakat sembuh. Dan nyebarlah testimoni sembuh semuanya. Gitu kan? Nyebarlah testimoni bisa ngobatin autoimun, bisa ngobatin kanker. Benjolan dibilang kanker. Ya.
Ini hati-hati para jamaah. Jadi harus punya kemampuan apa? Diagnosis, belajar dalam jangka waktu yang lama. Makanya nggak heran di Saudi itu belajarnya berapa? 2 tahun. Itu pun untuk pemula katanya. Sehingga ada ustadz ngomong ke saya langsung, ustadz ya, ustadz antum kok nggak bekam katanya. Aduh, saya kalau bekam di sini agak takut. Kenapa? Kenapa? Ya itu, saya di Saudi 2 tahun, yang bekam sudah 2 tahun sekolah. Di sini saya kurang berani katanya. Dia terus terang aja. Ya, jadi harus belajar. Ya, harus belajar ilmunya, jelasnya dan sebagainya. Ini mohon maaf sekalian, ya, jadi mohon maafnya bukan artinya mengecilkan ya. Bukan mengecilkan, bukan artinya jangan praktek, bukan. Tetapi dibangun dengan ilmu yang benar. Kalau Tibun Nabawi ini dibangun dengan ilmu yang benar, belajar sungguh-sungguh, ini yang kita harapkan. Tersebar syiar gitu kan. Kaum muslimin itu apa namanya? Mereka tahu Tibun Nabawi. Jadi pengobatan utama, tersebar jadi syiar kaum muslimin Tibun Nabawi. Ini yang kita harapkan kan begitu ya. Itu yang kita harapkan. Sehingga tidak jarang banyak orang yang sudah minum habatus soda, sudah minum madu, kapok gak sembuh-sembuh. Ada yang bilang saya sudah minum berapa liter, berapa ini enggak sembuh. Madu dan sebagainya. Karena konsep yang tidak benar. Ya, kemudian yang terakhir para jamaah ya, sebelum kita jawab sedikit. Apa yang kelima? Iya. Yang kelima, Tibun Nabawi terkait dengan keimanan. Nah, ini yang perlu kita pahami para jamaah sekalian. Yang namanya Tibun Nabawi itu ada kaitannya dengan keimanan. Jadi kalau ada tidak para jamaah sekalian yang pernah nyoba bahan-bahan Tibun Nabawi? Saya sebutkan bahan. Ada tidak para jamaah sekalian yang pernah nyoba? Pernah nyoba minum habatus soda? Pernah nyoba minum madu? Pernah nyoba bekam, tapi nggak sembuh? Ada tidak para jamaah di sini? Ada Pak? Ada tidak? Nggak sembuh? Nggak sembuh Pak? Nggak sembuh. Sekarang kalau nggak sembuh, yang salah hadisnya atau apa? Nggak beriman dengan Tibun Nabawi? Tidak beriman dengan hadis? Tidak percaya Al-Quran? Jawabannya apa? Konsepnya yang tidak benar. Sama satu lagi, mungkin saat menerapkannya tersebut, keimanan kita sedang lemah. Walaupun konsepnya benar, tapi saat itu keimanan kita sedang lemah, maka belum tentu berhasil dan Allah tidak mengizinkan. Jadi terkait juga dengan keimanan. Contohnya adalah hadis tentang ruqyah, yaitu hadis dari hadis ruqyah yang terkenal, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ada yang pernah baca hadisnya? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang meruqyah dengan apa? Meruqyah dengan apa? Yang pernah baca hadisnya? Apa ruqyahnya? Bacanya? Aduh, nggak ada hadiah nih. Apa bacaan ruqyahnya hadis Al-Khudri? Dengan membaca iya Al-Fatihah. Jadi hadisnya begini. Hadisnya, jadi Abu Sa'id Al-Khudri bersama beberapa sahabatnya sedang safar. Di tengah perjalanan beliau kehabisan bekal. Dan beliau pun akhirnya mampir di suatu kampung meminta untuk dijamu, dan boleh ya, secara Islam boleh, karena sudah habis bekal ngapain lagi, nggak bisa ngapa-ngapain, bukan termasuk meminta-minta, boleh minta dijamu. Tapi semua penduduk kampung tersebut tidak ada yang mau menjamu, ngasih makanan supaya bisa melanjutkan perjalanan, ya, supaya bisa melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba terdengar berita, ketua kampung ini, kepala sukunya, kakinya tersengat kalajengking, sehingga dan kalajengking gurun gitu ya, sampai bengkak, demam tinggi, tidak bisa bergerak. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kepada orang tersebut, saya bisa meruqyah, saya bisa meruqyah. Tapi kalau sembuh, syaratnya kalian menjamu saya, kasih makanan pada saya. Sepakat. Akhirnya oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kakinya tersebut dibacakan apa? Al-Fatihah. Dan Abu Sa'id Al-Khudri, cara ruqyahnya hanya apa? Hanya membacakan.
Membacakan bismillah sampai terakhir. Begitu selesai membaca ayat Al-Fatihah, tiba-tiba langsung sembuh. Kepala sukunya ini langsung sembuh, seolah-olah tidak ada penyakit sama sekali dan langsung berdiri. Dari hadis ini ada berapa faedah oleh para ulama. Yang pertama, boleh meruqyah orang kafir. Kita bacakan doa, boleh. Karena kepala suku ini orang kafir. Kita bacakan Al-Quran supaya sembuh, boleh. Yang kedua, cara ruqyah dari Abu Sa'id hanya membaca saja. Jadi cara ruqyah itu hanya membaca saja. Tidak pakai yang lain-lain, meludah, cuy, enggak ada. Tidak ada pakai jurus-jurus mengelus, jurus ikat jin, jurus apalagi enggak ada. Mencekik jin, mengurung jin enggak ada. Baca saja. Ya maksudnya hanya membaca doang. Enggak ada lagi lus-lus ya, apalagi ruqyah masal, pas ahwat dielus. Bismillah. Misalnya gitu ya. Hanya dibacakan. Itu ruqyah. Jadi enggak ada seolah-olah tunjuk kekuatan gitu ya, apa gitu ya. Seolah-olah dia yang hebat. Enggak, Al-Qur'an yang hebat dengan izin Allah. Dia hanya membacakan saja. Kemudian fikih selanjutnya hadis ini boleh meminta upah ruqyah. Asalkan sembuh. Asalkan sembuh. Nah, sekarang ini beberapa praktek ruqyah enggak sembuh tetap dibayar. Apalagi yang buka apa? Praktek ruqyah. Daftar bayar 50. Di ruqyah, jinnya belum keluar. Nampaknya jinnya kenceng sekali. Jadi Anda perlu datang ke sini rutin seminggu sekali untuk ruqyah, bayar dulu. Jadi fikihnya adalah boleh minta upah dari ruqyah. Bahkan minta upah tuh. Asalkan apa? Sembuh. Kalau nggak sembuh jangan. Jangan ya. Apalagi pakai apa? Pendaftaran. Pakai bayar sekian. Ya. Kemudian fikih selanjutnya dari hadis ini adalah Tibun Nabawi, ruqyah adalah doa dan terkait dengan apa? Keimanan. Kalau level kita kira-kira para jamaah bacakan Al-Fatihah sembuh apa enggak? Sembuh apa enggak? Ya. Ya bisa jadi sembuh kalau Allah mengizinkan dan kekuatan iman kita sedang tinggi. Tapi kalau iman kita sedang iman kita rendah, banyak maksiat, ngaji malas, ini malas, tiba-tiba ngeruqyah, bacaan Al-Qur'annya juga salah, makhrajnya salah, ini salah. Bahkan pernah ada orang ruqyah, baca-baca, jinnya benerin. Loh iya, kisah nyata. Kisah nyata. Makhrajnya masih belum tepat. Ya. Jadi terkait dengan keimanan. Sehingga karena Tibun Nabawi ini terkait dengan keimanan, oleh karena itu ulama-ulama di zaman dulu berusaha mengembangkan metode pengobatan lainnya yang memang dia sehukum sebab akibat yang secara pasti. Makanya Aisyah ini dia juga belajar ilmu kedokteran. Jadi Aisyah itu terkenal dengan 3. Pertama ahli fikih agama, yang kedua ahli nasab, yang ketiga ahli pengobatan. Ini Aisyah. Sehingga ponakannya bertanya, "Wahai bibi, engkau ini ahli agama. Enggak heran, engkau kan istrinya Rasulullah. Kemudian engkau wahai bibi ahli nasab, enggak heran engkau anaknya Abu Bakar, ahli nasab. Tapi bibi engkau kok paham ilmu pengobatan juga, pengobatan ini, kenapa?" Aisyah mengatakan, dulu ketika banyak tabib-tabib datang ke Madinah, saya belajar. Saya dengar. Saya ini sama dia. Apalagi ketika Rasulullah SAW sakit, banyak yang belajar. Saya belajar sama mereka. Belajar. Dan jangan bandingkan Aisyah sama mereka, gitu. Aisyah pintar cerdas, ya, belajar. Jadi mereka pun belajar pengobatan yang lainnya, ya. Tidak sebagian orang yang salah paham. Saya maunya Tibun Nabawi, pengobatan yang lain gak mau. Ada tidak yang seperti ini? Saya ketemu beberapa orang. Saya cuma mau minum madu nambah soda, gak mau ke dokter, gak mau ke yang lain. Saya lebih percaya Tibun Nabawi. Ini tidak tepat. Kurang tepat yang seperti ini. Ya, bahkan Aisyah pun belajar metode pengobatan yang lain. Para ulama mengobati yang lain, mengembangkan, tidak hanya terbatas Tibun Nabawi.
Karena sekali Tibun Nabawi butuh konsep, butuh ini, dan juga terkait dengan keimanan. Kalau memang keimanannya seperti Abu Sa'id Al-Khudri, tidak usah ada rumah sakit. Bacain Al-Fatihah semuanya, sembuh semuanya. Tapi masalahnya sekarang kan tidak semua seperti Abu Sa'id Al-Khudri. Dan orang pun yang tinggi keimanannya sedang naik turun. Dan masalahnya lagi, keimanan adalah hal yang goib. Oh, sini. Kayaknya kamu lagi tinggi imannya nih. Bacain, sembuh. Ini lagi tinggi imannya. Ayo, bacain. Sembuh nih. Udah udah tragis. Udah kronis. Oh, ini lagi tinggi imannya. Enggak. Makanya belajar pengobatan yang lain juga. Belajar pengobatan lainnya juga. Ya, demikian para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang Tibun Nabawi ya. Jadi agar kita lebih paham konsepnya, supaya kita tidak salah paham juga dan tidak salah mempraktekkan. Dan tentunya kita berharap, kita berdoa bagaimana Tibun Nabawi ini dikenal kaum muslimin, menjadi syiar ya, dan bisa menyehatkan kaum muslimin asalkan konsepnya benar, prakteknya benar. Itu yang kita harapkan ya, insyaallah. Ya, baiklah para jamaah, di sini ada beberapa pertanyaan ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Bagaimana dengan tahnik? Apakah bertentangan dengan ilmu kedokteran? Tidak membolehkan bayi makan kecuali ASI. Ini pembahasannya kayaknya kita kajian khusus ya, bahas tahnik ya. Pembahasannya panjang nih. Ringkasnya, tahnik ada dua pendapat ulama. Ini saya bahas dua pendapat aja, yang lain-lain nantilah ya. Waktu nggak cukup, udah jam 11. Ringkasnya para jamaah sekalian, tahnik ada dua pendapat ulama. Yang pertama, tahnik ini sunnah. Pendapatnya Imam Nawawi. Pendapat yang kedua, tahnik perbuatan khusus Rasulullah SAW. Ada dua pendapat ulama. Ini ikhtilaf mu'tabar. Ada yang bilang sunnah, Tibun Nabawi, dan ada yang mengatakan perbuatan ini khusus Nabi SAW. Jadi bukan sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama, tahnik ini merupakan kebiasaan orang di zaman dahulu. Jadi bukan baru-baru Islam datang, enggak. Kebiasaan orang-orang di zaman dahulu. Jadi bukan Islam yang buat, enggak. Ya, orang-orang dulu. Jadi bukan sunnah, mubah-mubah saja. Kemudian dalilnya juga mengatakan, ya, tahnik ini adalah perbuatan khusus Rasulullah SAW karena para sahabat bertabaruk dengan air liurnya Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW khusus beliau, zatnya itu bisa digunakan untuk tabaruk. Kalau manusia yang lain boleh tidak? Kiai boleh tidak? Ustadz boleh tidak? Nggak boleh. Tapi Rasulullah SAW boleh. Sehingga tujuan para sahabat ya membawa bayinya kepada Rasulullah SAW itu tabaruk, minta mendapatkan ini, dan ini khusus pada Nabi SAW. Dalil yang ketiga adalah ya semua hadis berbicara tentang tahniknya Nabi, dan tidak ada hadis satupun setelah itu para sahabat datang membawa membawa bayinya datang ke Abu Bakar, tolong tahnik Abu Bakar, datang ke Umar, Umar tolong tahnik, datang ke Utsman tolong tahnik, datang ke Ali tolong tahnik. Gak ada hadisnya sedikit pun. Atau setelahnya tabi'in gak ada riwayat. Tabi'in ya. Datang ke Sayyidut Tabi'in, Sa'id bin Musayyab. Ya, tabi'in yang ini datang, atau Uwais Al-Qarni datang bawa bayinya, tolong dong ditahnik. Gak ada riwayat. Kalau memang ini sunnah, maka laukana khairan lasabakuna ilaihi. Seandainya ini sunnah, para sahabat paling pertama, maka ada banyak riwayat datang ke Abu Bakar, tolong dong tahnik Abu Bakar. Datang ke Umar, tolong dong tahnik. Karena tahnik sunnahnya apa? Tahnik dengan orang yang soleh. Iya kan? Atau riwayatnya Abu Bakar tahnik, enggak ada. Sehingga ini pendapat ulama, tahnik ini apa hukumnya? Dengan tiga alasan ini, ulama berpendapat tahnik hukumnya apa? Perbuatan khusus Rasulullah SAW. Dan ini pendapat para ulama, ikhtilaf. Sedangkan yang berpendapat sunnah adalah Imam Nawawi dan beberapa yang lainnya. Ala kulli hal para jamaah sekalian, ini ada ikhtilaf ulama. Dan apakah bertentangan dengan ilmu kedokteran? Jawabannya tidak, karena yang namanya tahnik itu hanya mengoles sedikit aja. Mengoles sedikit. Ya, mengoles sedikit. Bisa kurma, bisa madu, atau bisa yang manis-manis yang lainnya. Enggak mesti kurma. Kalau madu enggak perlu dikunyah lagi, langsung dioles. Dan ini tidak dianggap sebagai makan. Karena tahnik bukan to'am, bukan memberi makan, sehingga bukan ASI.
Ya, tidak melanggar memberi makan ya. Kan ASI kan katanya jangan kasih makan kecuali ASI, tidak melanggar. Sehingga dalam ilmu fikih kan kalau bayi laki-laki yang sudah dikasih makanan selain ASI, maka kencingnya najis ya, berubah dari najis mukhaffafah menjadi najis mutawassithah. Kan gitu ya. Nah, ketika bayi laki-laki tersebut dikasih tahnik, statusnya masih najis mukhaffafah. Paham di sini? Paham. Ya, ini tentang tahnik kapan-kapan kita bahas ya. Bahasa penjelasannya panjang. Dan dalam beberapa hadis disebutkan tujuan tahnik adalah mendoakan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya itu dikasih kunyah kurma, dikasih ini, masuk liurnya beliau, kemudian fabarraka fihi. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan keberkahan. Barakallahu fiik, Allahu yubarik. Tujuan tahnik juga mendoakan. Gitu ya. Tapi beberapa jamaah kita ketika kita jelaskan pendapat ulama, tahnik bukan sunnah, kaget dia, marah. Nah, inilah karena belum pernah belajar fikih. Ala kulli hal, ini ihtilah mu'tabar, saling menghormati pendapat saja. Jangan sampai orang yang tidak mau tahnik dituduh anti sunnah. Ini ihtilah mu'tabar, saling menghormati saja gitu ya. Jangan sampai yang tidak pernah tahnik, tidak mau tahnik dituduh anti sunnah. Ini perlu kita belajar. Ya. Saya didiagnosa autoimun 1 tahun yang lalu. Sebaiknya tibun nabawi apa yang saya lakukan? Ya, tibun nabawinya berdoa pada Allah, ikhtiar berdoa dan datang berobat kepada ahlinya. Ya, berobat kepada ahlinya. Yang ahli tibun nabawi. Kalau saya terus terang tidak pernah sekolah 2 tahun, tidak pernah belajar, tidak pernah ini, jadi tidak berani. Apa tibun nabawinya saya tidak tahu. Kecuali doa saja, ruqyah mandiri. Dan kalau saya berarti saya anjurkan ke dokter. Dan secara ilmu kedokteran, kalau autoimun adalah penyakit yang sangat susah diobati karena sudah terjadi kegagalan ya. Dia tidak sangat sulit diobati, hanya bisa dikontrol sehingga bisa tetap hidup seperti orang normal ya. Jadi kami harus bagaimana selama ini kami bekam kami lebih sehat. Ya udah, alhamdulillah kalau begitu ya. Kalau bekam bisa lebih sehat, alhamdulillah berarti. Ya, kan kita tidak melarang bekam ya. Boleh saja bekam. Ya, silahkan bekam asalkan dilakukan oleh ahlinya dan sesuai syarat-syarat pengobatan. Kita tidak melarang bekam dari tadi. Ya, boleh-boleh aja. Ya, asalkan sesuai dilakukan oleh ahlinya. Ya, saya ingin bertanya apakah bekam itu boleh untuk wanita? Setahu saya bekam untuk pria. Bekam boleh untuk siapapun. Ya, hadisnya umum. Tidak ada takyid, tidak ada pembatasan untuk laki-laki saja. Apa takaran madu untuk sakit demam, batuk, pilek, perawatan rambut? Takaran madunya bagaimana? Jawabannya adalah bagaimana kita tahu takaran dosisnya? Pertama kita tanya kepada tobib-tobib sama orang ahli zaman dahulu. Ya. Bagaimana tahunya? Bagaimana kita tahu takaran dan dosisnya? Tanya kepada tabib, pada ahli-ahli yang zaman dahulu, yang sudah mengobati, sudah melakukan penelitian, punya tajribah. Tanya. Nah, hanya saja ilmu-ilmu tabib zaman dahulu kayaknya sudah banyak yang hilang. Nah, kalau di zaman ini diganti dengan cara melakukan penelitian ilmiah, diuji coba pelan-pelan dengan berbagai macam tahap, dosisnya sekian, apa, menghilangkan berbagai macam faktor kebetulan. Ya, jadi caranya begitu zaman sekarang, diteliti. Dan beberapa sudah. Beberapa minggu yang lalu, kakak saya, ada kakak sepupu saya, kakinya luka. Qadarullah masuk telur belatung, sehingga pas dibungkus buka-buka belatung banyak. Jadinya harus dioperasi. Kenapa? Karena belatungnya udah sampai dalam sekali. Udah sampai dalam, bolongnya dalam. Kalau dibersihin biasa sakit, harus operasi, dibius. Dibius, dioperasi dalam, digali-gali. Karena sudah diobat, karena sudah
Sudah diobatin, sudah dihilangin belatungnya, tutup lagi, buka, muncul lagi. Karena telurnya udah dalam banget. Mau ndak mau operasi, dibius, dibolong sampai dalam. Setelah itu, setelah dibolong, ya, dokternya pakai madu. Madu ditaruh madu, dibiarkan ya sampai pemulihan. Jadi dokternya udah pakai madu. Dan ternyata sudah ada penelitian ilmiahnya, saya bukunya ada di rumah. Mengobati borok, mengobati apa menggunakan madu. Ada. Dan ini tentunya indikasinya jelas, dosisnya jelas. Udah belajar dulu. Jangan sembarangan semua sakit taruh madu gitu ya. Jelas indikasinya nih, harus jelas apa dilakukan dengan steril. Ya, jangan coba-coba di rumah kalau tidak tahu dosis dan indikasinya. Jangan coba-coba. Ya, nanti gigi bengkak, taruh madu terus. Ya, ini perlu belajar. Jadi belajar dosisnya ya. Ya. Ya, takaran habatus soda sama belajar juga. Tanya ahlinya. Ya, dosisnya. Karena saya kalau tidak ya penelitian ilmiahnya bagaimana. Gitu ya. Saya punya penyakit alergi kulit dari kecil dan itu keturunan. Saya pernah coba bekam karena sering pusing setelah bekam. Pusingnya hilang, tapi ternyata alergi di bagian yang dibekam. Akhirnya saya harus ke dokter kulit. Akhirnya saya takut untuk bekam karena khawatir alergi kulit lagi. Ya, sekarang alergi kulit saya masih kambuh. Ya, bagaimana dan ada masalah karena kalau ada kambuh, kalau ada masalah pikiran atau makan dan sebagainya. Nah, ini yang penting para jamaah. Ya, jadi perlu belajar dosis, indikasi apa ya. Jadi karena ini punya penyakit kulit, kemudian bekam, akhirnya bekas bekamnya itu kena, membekas. Kan kasihan. Enggak sembuh malah, muncul penyakit baru malah, alergi di tempat bekas bekam. Ini pentingnya belajar. Enggak asal bekam, dia dulu pasiennya apa, kontraindikasi apa, belajar kan? Ini penting. Jadi kan ini saya takut dibekam jadinya. Nah, ini malah menjauhkan kaum muslimin dari bekam. Iya kan? Bagaimana caranya ya untuk seperti ini? Belajar ke ahlinya aja. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ya, kemana ya? Ke dokter kulit. Ya, bagaimana terapinya untuk penyakit seperti ini insyaallah. Ini terakhirlah para jamaah ya. Saya mau tanya, saya selalu keluar keringat. Keringat itu keluar sangat banyak, membuat tidak nyaman dan teman-teman membuli saya. Bagaimana cara mengeluarkan caranya? Ini periksa ya. Jadi tubuh sering keringatan, banyak faktornya. Pertama bisa jadi dia kelebihan hormon metabolisme, kelebihan hormon tiroid. Jadi dia keringatan terus. Yang kedua dia perlu periksa juga kelenjar keringatnya. Jangan-jangan kelenjar keringatnya membesar sehingga gampang keluar. Ya. Kemudian yang ketiga lihat faktor psikologis karena orang pada keadaan tertentu gampang berkeringat. Jadi saran saya ini periksa aja ke dokter. Kalau bisa cek lab, laboratorium periksa. Ya periksa kadar hormon metabolismenya, hormon tiroidnya periksa. Karena orang yang hormon tiroidnya tinggi gampang keringetan. Ya walaupun dingin kayak begini AC keringetan dia. Ya coba periksa saja, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Ya. Oke ya, terakhir ya. Terakhir terus ini ya. Maaf ini, setelah ini ada kajian soalnya saya. Ya. Assalamualaikum. Ya, pengobatan tentang korin, pertama itu bukan Tibun Nawawi dulu ya. Ya itu pertama itu ada penjelasan dari beberapa ini. Itu pengobatannya adalah untuk kerokan itu istilahnya dia mengaktifkan sel-sel inflamasi. Ya, mengaktifkan sel-sel inflamasi ya dan intinya memberikan kehangatan pada tubuh serta memberikan rasa nyaman. Ya, memberikan rasa nyaman. Ya, setahu saya ini boleh dilakukan asalkan tidak berlebihan, jangan menimbulkan luka. Ya, kemudian tekanannya jangan terlalu keras dan semakin merah bukan semakin bagus. Ya, karena ada orang yang kulitnya beda-beda, ada orang yang alergi diginin sedikit merah. Ini semakin merah semakin mantap. Ini penyakitnya makin banyak nih. Bukan ya. Jadi boleh-boleh saja. Kenapa? Karena itu memang istilahnya untuk mengembalikan kebugaran tubuh. Pertama, tubuhnya hangat. Yang kedua, kerokan tersebut memberikan rasa nyaman, otot-otot yang spasme menjadi longgar lagi. Kemudian yang ketiga dia muncul
sel-sel mengaktifkan beberapa sel-sel inflamasi yang untuk pertahanan tubuh. Jadi bagus, bisa bagus, bisa lakukan. Ya kerokan bisa insya Allah. Asalkan dilakukan oleh ahlinya, jangan sembarangan aja lah. Asal kerok pokoknya. Ya demikian para jamaah sekalian, kita cukupkan kajian pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.